Angka kekerasan seksual selama masa pandemi di Kota Pekalongan mengalami peningkatan. Kurangnya perhatian lebih kepada anak dari orang tua merupakan faktor utama meningkatnya angka tersebut. Dijelaskan Nur Agustin bahwa pihaknya sempat mengira bahwa selama pandemi tidak akan ada kasus kekerasan seksual pada anak mengingat aktivitas anak di rumah lebih bisa dipantau. Namun, siapa sangka jika pelaku kejahatan seksual justru berasal dari orang-orang terdekat, bahkan hingga orang tua kandung sendiri. Menurut Agustin sendiri, bahwa faktor lain meningkatnya kekerasan seksual pada anak juga dipengaruhi dengan tontonan-tontonan yang tidak baik, sehingga memicu seseorang atau pelaku kejahatan seksual untuk melampiaskan kepada para korban. Disinilah menurut Agustin, peran dari orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak harus lebih ekstra kembali agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Selain pengawasan dari pelecehan seksual terhadap anak, pengawasan terhadap penggunaan gadget juga penting bagi orang tua dalam membatasi putra-putrinya agar tidak terpengaruh oleh hal yang negatif. Persoalan penting juga selama masa pandemi ini, dulu kita berpikir ya bahwa kekerasan, kalau kita bicara kekerasan ya yang terjadi pada anak-anak kita, selain keteledoran kita dalam memberikan pengawasan penggunaan gadget, adalah bahwa kekerasan terhadap anak mungkin terjadi sepanjang tahun ya di Kota Pekalongan. Tetapi kita mungkin berpikir bahwa selama pandemi ini tidak akan terjadi karena anak-anak bersama kita ya, didampingi orang tua, pengawasan lebih banyak pada orang tua di rumah. Tapi ternyata data di kita di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak bahwa kasus-kasus anak selama masa pandemi ini justru tetap ada ya, dan bahkan beberapa kasus itu menurut kita luar biasa lah, extraordinary ya. Jadi kasus kekerasan seksual tapi pelakunya adalah orang tua sendiri, kakak sendiri, bahkan orang yang dikenal atau yang tinggal di dalam rumah atau yang yang kontrak gitu ya. Jadi mungkin ini memang fenomena gunung es ya, tapi ketika kejadian ini muncul dan sampai terpublis di masyarakat, kemudian kita jadi bertanya ya, peran orang tua itu seperti apa sih sebetulnya sampai kenapa mereka menjadi korban oleh diri mereka sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara tentang sebuah kasus, maka kita harus meruntut sistem by sistemnya ya. Bagaimana pengasuhannya, bagaimana perilaku orang tuanya ya, keseharian, pekerjaan ya, SDM-nya dan sebagainya. Dan kita temukan kalau kita mau cari benang merah dengan kemajuan teknologi terkait gadget ya atau internet dan sebagainya, bahwa seringkali bahwa kekerasan seksual itu memang beberapa kasus dipicu oleh akses pornografi ya, yang itu diakses lewat internet ya, atau lewat apapun, atau yang itu terdapat di yang bisa diakses lewat internet gitu ya. Jadi beberapa kasus itu karena sudah sering melihat seperti itu, ini menjadi jalan ya untuk seseorang bisa melampiaskan dorongan seksualnya. Jadi yang kita pernah dapatin kasus, seseorang bisa tahu tentang seperti itu dan terstimulasi, ternyata dia sering menonton film-film atau mungkin tayangan-tayangan atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Nah, lagi-lagi karena tidak ada pendampingan, maka akses yang dibuka itu bisa macam-macam gitu ya. Dan itu tidak hanya pada anak remaja ya yang sudah mulai dorongan seksualnya tumbuh, tetapi pada orang dewasa juga. Jadi orang dewasa itu bisa terprovokasi dorongan seksualnya lebih tinggi saat mereka menonton tayangan-tayangan seperti itu. Jadi beberapa kasus ini yang kita dapati akhirnya mereka melakukannya ya, bahkan pada anak sendiri dengan situasi rumah yang mungkin pengasuhan ibu yang tidak optimal, artinya ibu harus bekerja, bahkan orang tua lakinya nggak bekerja. Boleh sih ada perubahan peran, tetapi perubahan peran seperti ini jika tidak diimbangi dengan pemahaman, maka yang terjadi bisa sesuatu yang tidak kita harapkan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga, lebih spesifik lagi kekerasan pada anak. Jadi ini perlu advokasi yang terus-menerus menurut saya kepada masyarakat tentang itu tadi ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya pengasuhan dan sebagainya. Makanya ini pemerintah Kota Pekalongan, kalau dilewat kita misalnya dalam Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja,
Di Dinas Pendidikan juga ada layanan konseling pendidikan, itu kaitannya khusus untuk pengasuhan pendidikan anak ya. Kita juga sudah menyiapkan satu lagi nih layanan yang khusus karena selama ini tergabung di LPPAR. Puspaga ya, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu kedepannya kita memang pengen konsen ya untuk membuka kelas-kelas parenting secara umum, satu buat para orang tua yang ingin belajar. Kemudian yang kedua, pembekalan bagi remaja atau yang orang yang sudah siap memasuki pernikahan. Jadi menurut kita itu harus disiapkan secara serius, hal-hal yang memang tidak dapat mereka peroleh dari sumber manapun, terutama bagi masyarakat yang memang secara SDM, secara akses terbatas, dan kita selaku dari pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu. Anggia Telaswardi, Patik TV, melaporkan.